Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Hu yaumal qiyamah a'ma wa yahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Jadi barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, peringatanku kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan penghidupan yang begitu sempit di dunia ini. Dan ketika dibangunkan di hari kiamat, dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Nauzubillah min dzalik. Bisa kita bayangkan jamaah bahwa kita sudah nikmat hidup di dunia dengan penglihatan yang luar biasa, menikmati segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas bumi ini. Segala sesuatu bisa kita lihat, segala sesuatu bisa kita rasakan. Namun ketika kita diperintahkan oleh Allah sesuatu kewajiban, yaitu yang namanya Islam, harus melaksanakan sholat, harus menunaikan zakatnya, harus berpuasa, harus berhaji ketika mampu. Tapi ketika peringatan-peringatan itu disampaikan, dia berpaling. Ketika dia mempunyai harta, tidak pernah dia mengeluarkan zakatnya, tidak pernah bersedekah, tidak pernah membantu fakir miskin. Kemudian ketika di bulan puasa, dia tidak pernah berpuasa. Kemudian ketika dia mampu untuk senantiasa berhaji, dia tidak melaksanakan haji. Kemudian dengan masyarakat di sekitarnya juga tidak begitu ramah. Itu artinya berpaling dari peringatan-peringatan Allah. Allah telah memerintahkan bahwa yang namanya manusia, sesama manusia itu harus saling membantu, saling bersilaturahim, tukar pikiran untuk kemajuan Islam, untuk kemajuan perkembangan bagaimana Islam itu ke depan itu baik, lingkungan menjadi baik, generasi menjadi baik. Akan tetapi dalam kehidupannya berpikirnya nafsi-nafsi. Yang penting saya begini, masa bodoh dengan orang lain. Nah itu yang senantiasa namanya berpaling dari peringatan Allah. Kalau sudah demikian, bahayanya ketika orang sudah berpaling dari peringatan Allah, tidak mau lagi mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, tidak mengindahkan lagi peringatan-peringatan para alim ulama yang mengemban tugas untuk menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala tentang hukum-hukum Allah. Ketika orang itu sudah berpaling, maka Allah akan memberikan kehidupan yang begitu sempit dalam kehidupannya. Bingung. Ketika dia bangun tidur bingung, mau tidur susah tidur. Kenapa? Karena Allah menyempitkan di dalam hatinya sesempit-sempitnya. Seolah-olah dunia itu begitu sempit baginya. Mau kemana dan di mana, dia bingung. Tidak ada kawan yang untuk diajak bicara yang membuat dirinya senang. Dia mencari kesenangan tapi tidak mendapatkan kesenangan. Nah itulah makanya kalau kita sudah jauh dari para ulama, artinya tidak mengindahkan peringatan-peringatan Allah, maka kehidupannya nanti disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susahnya lagi nantinya ketika kita dihidupkan, dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat dalam keadaan buta. Masya Allah. Padahal
Kalau kita di dunia, oke lah kita sudah melihat begitu banyak nikmat Allah di dunia. Tapi ketika di akhirat kita kan tumben baru itu kita berada di akhirat. Tapi ketika kita dibangkitkan, ketika dikumpulkan dalam keadaan buta, naudzubillah min dzalik, kemana harus mengadu? Siapa yang kita panggil untuk meminta tolong? Maka dari itu janganlah sampai kalau ada peringatan-peringatan Allah kita tidak mengindahkannya. Karena itu sangat membuat kita nantinya menjadi malapetaka baik di dunia maupun di akhiratnya. Lebih-lebih nanti kalau di akhirat kita dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Maka jangan sampai kalau ada peringatan Allah jangan sampai diabaikan. Karena itu adalah merupakan sesuatu kalau kita mengikuti anjuran-anjuran hukum-hukum yang diberikan oleh Allah, mengikuti para alim ulama, maka kehidupan kita menjadi bahagia, hidup menjadi senang, tentram, dan lebih-lebih nanti di akhirat kita akan diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannatun na'im. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.